Jadi enggak ada tuh kalau orang sebut ulama ahlus sunnah, oh yang dimaksud Ja'fari, enggak. Oh yang dimaksud Zaidi, enggak. Oh yang dimaksud Atsari, Salafi, Wahabi, enggak. Kalau disebut ahlus sunnah wal jamaah maksudnya adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi kalau antum baca kitab-kitab salaf maupun khalaf, kalau ada tulisan ahlus sunnah, saudara, yang dimaksud adalah mereka. Artinya kita ahlus sunnah ataupun bukan, tidak berdasarkan klaim pengakuan, enggak. Tapi berdasarkan apakah pemikiran kita, paham kita, akidah kita sejalan atau tidak dengan thariqah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kalau sejalan, ya kita ahlus sunnah. Kalau tidak sejalan, kita bukan ahlus sunnah. Walaupun kita berteriak-teriak, mengklaim, mengaku-ngaku bahwa kita adalah ahlus sunnah. Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahibal kiram, usikum jami'a wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Fa nasallallahu subhanahu wa ta'ala ay yahdiyana ila siratil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa an yuwaffiqana jami'an li tamamis sihha wal kamalil afiyah wal ulumin nafi'ah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah qad wassalna binisbati li kitabina manahij at-tamyiz baina usuluddin wa furu'uddin fil aqidah wa syari'ah wal akhlaq inda ahli sunnati wal jamaah. Qad wassalna ila safha 84. Al-mas'alatul ula al-madhahibus sunniyah al-aqdiyah. Iftahu as-safha. Bismillahirrahmanirrahim. Isma'u rahimakumullah. Wa qala radiyallahu ta'ala ankum ajma'in. Qala al-imam al-Murtada az-Zabidi fi kitab Ithaf as-Sadatil Muttaqin fi syahri Ihya'i Ulumiddin. Idza utliqa ahlus sunnati wal jamaah fal muradu bihim al asy'ariyatu wal maturidiyah. Wa qala al imam Ibn Hajar al Haythami rahimahullah fi kitab az-zawajir an iqtiraf al kabair al muradu bis sunnati ma alayhi imam ahli sunnati wal jamaah Asy-Syaikh Abul Hasan al Asy'ari wa Abu Mansur al Maturidi. Jadi kita ulang sedikit halaman 84 dari kitab Manahij. Tegas di sini disampaikan oleh Al-Imam Al-Murtada Az-Zabidi yang menulis kitab syarah daripada Ihya Ulumuddin dengan judul Ithafus Sadah Al-Muttaqin, di mana beliau mengatakan idza utliqa ahlus sunnati wal jamaah. Jadi kalau disebut ahlus sunnah wal jamaah secara itlaq, secara mutlak tanpa ada penjelasan apapun, kalau orang sebut ahlus sunnah, maka yang dimaksud adalah fal muradu bihim. Maka yang dimaksud selama ini oleh para ulama salafan wa khalafan, yang dimaksud adalah al asy'ariyah wal maturidiyah. Jadi enggak ada tuh kalau orang sebut ulama ahlus sunnah, oh yang dimaksud Ja'fari, enggak. Oh yang dimaksud Zaidi, enggak. Oh yang dimaksud Atsari, Salafi, Wahabi, enggak. Kalau disebut ahlus sunnah wal jamaah maksudnya adalah
Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi kalau antum baca kitab-kitab salaf maupun khalaf, kalau ada tulisan Ahlus Sunnah, saudara, yang dimaksud adalah mereka. Artinya kita Ahlus Sunnah ataupun bukan, tidak berdasarkan klaim pengakuan, enggak. Tapi berdasarkan apakah pemikiran kita, paham kita, akidah kita sejalan atau tidak dengan thariqah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kalau sejalan, ya kita Ahlus Sunnah. Kalau tidak sejalan, kita bukan Ahlus Sunnah. Walaupun kita berteriak-teriak, mengklaim, mengaku-ngaku bahwa kita adalah Ahlus Sunnah. Jadi Ahlus Sunnah bukan berdasarkan pengakuan, berdasarkan klaim, tapi berdasarkan apa yang kita ikuti dan anut selama ini dari pemikiran dan pemahaman akidah kita. Nah, ini bicara tentang al-madzhabus sunniyah al-aqdiyah. Jadi mazhab Ahlus Sunnah secara akidah hanya dua, Asy'ari dan Maturidi. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kemudian berikutnya disebutkan di sini oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair, dan beliau jauh sebelum daripada Imam Murtada Az-Zabidi. Beliau mengatakan al-muradu bis sunnah. Jadi kalau disebut as-sunnah maksudnya Ahlus Sunnah atau dimaksudnya sunni. Nah, jadi al-muradu bis sunnati, yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah adalah ma'alaihi, apa-apa yang dijalankan saudara berdasarkan daripada jalannya imamah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Imamah dua imam, imamun imamani, karena mudhaf ilaih nunnya hilang. Imamah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jadi yang dimaksud Ahlus Sunnah adalah yang dijalankan oleh dua imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang masyhur. Nah, siapa mereka? Asy-Syaikh Abdul Hasan Al-Asy'ari, itu yang pertama. Dan yang kedua Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi sejak zaman dulu sampai hari ini terkenal kalau disebut Ahlus Sunnah ya imma pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari wa imma pengikut Abul Mansur Al-Maturidi. Jadi nggak ada tuh disebutin pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu disebut Ahlus Sunnah, enggak, saudara. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu datang belakangan, saudara. Nah, sedangkan Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi mereka termasuk salaf. Nah, kemudian selanjutnya mari kita lihat. Laqad ittafaqal asy'ariyatu wal maturidiyah fi usulil aqidah. Jadi yang namanya Asy'ari dan Maturidiyah sepakat dalam urusan usul akidah. Nah, jadi dalam usulul akidah, dalam pokok-pokok ajaran akidah, tidak ada perbedaan antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Amma fi furu'il akidah, adapun dalam persoalan cabang-cabang akidah, fahunaka ikhtilafun basitun bainahum, maka di sana ada perbedaan, saudara, tidak seberapa antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Seperti apa? Kakhtilafihim, seperti perbedaan mereka fi ba'di sifatillahi ta'ala, sebagaimana perbedaan mereka terkait sifat-sifat Allah. Bicara sifat Allah berarti bicara akidah. Bicara sifat Allah berarti bicara akidah. Nah, kalau ditanya apakah Asy'ari dengan Maturidiyah ada perbedaan dalam urusan akidah? Jawabnya, saudara, tidak ada dalam usulnya, tapi ada dalam furu'nya. Jadi dalam usulul akidah enggak beda
Tapi dalam furu'ul akidah ada beda. Tapi kalau pertanyaannya hanya adakah perbedaan akidah? Ya ada. Lu dalam akidah yang mana? Dalam furu'nya. Nah, jadi tolong diperhatikan. Karena dalam akidah ada usul, ada furu'. Dan tidak setiap akidah itu usuluddin. Belum tentu. Saudara, usuluddin itu ada dalam akidah, ada dalam syariat, ada dalam akhlak. Sebagaimana furu'uddin juga ada dalam akidah, ada dalam syariat, ada dalam akhlak. Nah, di dalam akidah ada usul, ada furu'. Dalam syariat ada usul, ada furu'. Dalam akhlak ada usul, ada furu'. Nah, jadi jangan diidentikan. Oh, setiap usul itu pasti akidah, setiap akidah itu pasti usul. Belum tentu. Usul bisa akidah, bisa syariat, bisa akhlak. Enggak mesti usul itu akidah. Akidah juga enggak mesti usul. Akidah ada usul, ada furu'. Jadi itu sebetulnya mustalahat yang berbeda dengan makna yang berbeda. Kita lanjutkan lagi di sini. Qala al-ustadzul allamatul wazir. Dulu ada menteri di khilafah Turki Utsmaniyah. Jadi dulu khilafah Turki Utsmaniyah ketika kekhilafahan Turki itu tegak berdiri, saudara, itu banyak perdana menteri maupun menteri-menteri negara diambil dari kalangan ulama. Nah, ulama ahlus sunnah wal jamaah. Salah satunya ini al-ustadzul allamatul wazir. Dia memang seorang wazir, dia seorang menteri. Yaitu di zaman daripada Turki Utsmani, dan dia juga termasuk ustadzul allamah. Artinya memang seorang ulama besar, guru berpengetahuan luas. Namanya sangat terkenal ketika itu Samsuddin Ahmad bin Sulaiman. Nah, Samsuddin Ahmad bin Sulaiman al-Ma'ruf bibni Kamal Basha. Nama beliau Samsuddin Ahmad bin Sulaiman. Tapi gelarnya yang populer, lakopnya yang sangat terkenal, Ibnu Kamal Basha. Jadi Ibnu Kamal Basha ini ada rosailnya, ada kumpulan fatwa-fatwanya, saudara. Di perpustakaan saya ada ini beberapa jilid buku karangan daripada Ibnu Kamal Basha. Nah, Ibnu Kamal Basha dalam sebuah risalahnya, saudara, judulnya Risalatu Masailul Ikhtilaf. Beliau menguraikan perbedaan Asy'ari dan Maturidi. Beliau menguraikan perbedaan Asy'ari dan Maturidi. Di situ beliau katakan wala niza baina syaikhin wa atba'ihima fil usuli illa fi ithnata asyarah mas'alah. Jadi tidak ada perselisihan, la niza baina syaikhin, di antara dua syekh. Maksudnya dua syekh, Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari dan Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Wa atba'ihima, dan para pengikut daripada kedua syekh tersebut. Tidak ada niza fil usul, di dalam urusan usul, illa kecuali fi ithnata asarah masalah, kecuali dalam 12 masalah. Nah, di sini saudara perlu saya garis bawahi berikut ini. Al-muradu bisyaikhin, yang dimaksud dengan syaikhin dalam kutipan ini humal imamu Abul Hasan Al-Asy'ari wal imam Abu Mansur Al-Maturidi. Selanjutnya wal muradu bil usul. Beliau di sini bicara fil usul. Nah, ini jadi pertanyaan, usul apa nih? Yang dimaksud usul fikih, usul akidah, usul syariat, apa usul akhlak atau usuluddin. Nah, karena bersangkutan cuma bicara al-usul. Biasanya orang kalau sebut al-usul maksudnya usuluddin, saudara. Tapi tadi sudah kita terangkan dalam usuluddin nggak ada perbedaan antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kok di sini dibilang ada 12. Nah, di sini kita ingatkan wal muradu bil usuli,
Yang dimaksud dengan usul fi kalam Ibni Kamal Basha rahimahullah, dalam pernyataan ucapan daripada Ibnu Kamal Basha, huwal aqidah. Yang dimaksud adalah akidah, bukan usul akidah, bukan. Maksudnya akidah. Kenapa? Karena memang banyak ulama mengidentikan usul itu akidah, furu itu syariah. Nah, umumnya begitu. Yang kita dengarnya di mana-mana, pokoknya kalau usul ya akidah, kalau furu ya syariah. Saudara, pernyataan ini tidak salah, saudara. Kenapa tidak salah? Karena mimbabit taghlib. Dari segi dominasi, ya ahlan wa sahlan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Baik ya ikhwan, kita lanjutkan. Jadi saudara, banyak ulama dalam kitab-kitabnya mengidentikan usul adalah akidah, akidah adalah usul. Furu adalah syariah, syariah adalah furu. Nah, kenapa ini terjadi? Mimbabit taghlib, dari segi dominasi. Karena kebanyakan persoalan usul persoalan akidah, sehingga akidah diidentikan dengan usul. Dan kebanyakan fil aglab persoalan syariat, persoalan furu adalah persoalan syariat, sehingga furu diidentikan dengan syariat. Padahal tidak setiap usul itu akidah dan tidak setiap akidah itu usul. Dalam usuluddin ada akidah, ada syariat, ada akhlak. Ada usulul akidah, usulul syariah, usulul akhlak. Nah, begitu juga dalam akidah ada usul, ada furu. Ada usul akidah, ada furu'ul akidah. Dalam syariat juga ada usul, ada furu. Ada usul syariah, ada furu'us syariah. Dalam akhlak begitu juga. Ada usulul akhlak, ada furu'ul akhlak. Nah, makanya Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Arba'in fi Usuluddin, saudara, menjelaskan bahwa di sana ada usul akidah yang 10, ada usul syariah yang 10, ada usul akhlak yang mahmudah 10, ada usul akhlak yang mazmumah juga 10, dan beliau uraikan dalam kitab tersebut. Nah, menariknya apa? Tafriqul Imamul Ghazali, di mana Imam Ghazali memilah ada usul akidah, ada usul syariah, ada usul akhlak. Nah, tafriq yang dilakukan oleh Imam Ghazali tadi sebetulnya satu metode yang luar biasa. Nah, itu yang kita ambil, kita jadikan sebagai bahan disertasi ini ya ikhwan. Nah, makanya mari kita lanjutkan. Wal muradu bil usuli fi kalami Ibni Kamal Basha rahimahullah huwal aqidah laisa bi usuliddin. Jadi yang dimaksud oleh beliau itu maksudnya bahwa Maturidiyah sama Asy'ariyah ini saudara tidak ada perbedaan di dalam urusan akidah kecuali 12 perkara. Jadi bukan dalam usuluddin. Kalau dalam usuluddin Asy'ariyah, Maturidiyah enggak ada perbedaan. Dalam usulul akidah enggak ada perbedaan. Tapi dalam furu'ul akidah ada perbedaan antara Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Nah, kemudian kita lanjutkan. Li'anna, karena la khilafa bainal Asy'ariyah wal Maturidiyah fi usuluddin. Karena sebetulnya enggak ada perbedaan antara Asy'ariyah dengan Maturidiyah dalam
usuluddin. Jangankan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Hatta baina jami'il madzahibil islamiyah la khilafa fi usuluddin. Hatta di antara seluruh madhab Islam yang disebut madhab Islam. Enggak boleh ada perbedaan dalam usul ya kawan. Begitu mereka berbeda dalam usul, mereka bukan madhab Islam lagi. Karena usuluddin itu prinsip pokok. Seperti soal keesaan Allah. Itu prinsip usuluddin. Semua madhab harus mengakui. Kalau ada satu madhab tidak mengakui keesaan Allah, dia bukan Islam. Kalau kita bicara al-madzahibul islamiyah, madhab Islam, maka mereka tidak boleh keluar min dairati usuluddin. Nah, walaupun dalam furu'ul akidah, saudara, bisa terjadi banyak perbedaan di antara madhab-madhab tersebut. Faqad ta'akkadna. Jadi kita sudah baca itu kitab daripada Ibn Kamal Basha dan kita sudah memastikan dari kita membaca min khilalil masail itsnatai asyara dari seputar yaitu 12 perkara yang dipaparkan oleh beliau tentang perbedaan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Saudara, allati dzakaraha Ibnu Kamal Basha. Kamal itu kurang lam, perbaiki. Itu kurang lam, tolong diperbaiki. Sambil kita tashih. Jadi dua perkara yang disebutkan oleh Ibnu Kamal Basha rahimahullah fi risalatihi dalam risalahnya, fatayakkanna, maka kami yakin bi annal murad bil usul, bahwa yang dimaksud dengan usul fi kalamihi dalam pernyataannya, huwa furu'ul aqidah, adalah furu' akidah allati tantariju tahta furu'iddin. Dia adalah furu'ul akidah yang memang berada dalam ruang lingkup furu'uddin, bukan usuluddin. Nanti akan kita lihat, nanti akan kita buktikan saudara. Qad dzakarna sabiqan, kita sudah bahas di beberapa waktu yang lalu di halaman-halaman sebelumnya. Annahu, bahwasanya qad tusammal usul, kadang-kadang usul itu disebut dinamakan aqidatan. Wal furu syariatan, dan furu kadang-kadang dinamakan syariah. Kenapa? Min babit taglib, dari segi taglib, dari segi dominasi. Kenapa? Lianna aglaba masailil usul, karena kebanyakan persoalan usul hiya masailul akidah, adalah persoalan-persoalan akidah. Wa aglaba masailil furu, sementara kebanyakan persoalan-persoalan furu hiya masailus syariah, persoalan-persoalan syariat. Nah, jadi karena dalam soal usuluddin banyak persoalan akidah, akhirnya banyak ulama tajawuzan, saudara, yang menyamakan. Ya memang usul itu akidah. Akidah itu usul. Itu tajawuzan, membabit taklif. Saudara, enggak bisa kita salahkan juga. Karena dalam konteks disiplin keilmuan, sesuatu yang aglab itu biasanya saudara menjadi sesuatu yang aglab itu menjadi penyebab untuk diidentikan satu dengan lainnya. Karena banyaknya kesamaan. Nah begitu juga furu. Karena furu itu kebanyakan soal syariat, soal fikih. Ya maka yang namanya syariat disebut furu. Furu disebut syariat. Ini namanya membabit taglib, dari segi dominasi. Bukan hakikat yang sebenarnya. Wal haqiqah, adapun hakikat yang sebenarnya, innal usula takhtalifu anil aqidah, bahwasanya usul itu berbeda dengan akidah. Kama takhtaliful furu anis syariah, sebagaimana berbedanya furu daripada syariat. Fi kullin minal usuli wal furu'i, di setiap persoalan usul dan furu, dalam urusan usul maupun dalam urusan furu, masailul aqidah wasyariah wal akhlak. Baik dalam usul maupun furu ada persoalan yang terkait akidah, ada yang terkait syariat, ada yang terkait akhlak.
wa fi kullin minal aqidah wasyari'ah wal akhlak. Dan di dalam setiap urusan akidah maupun syariah maupun akhlak, ternyata di dalamnya ada masailul usuli wal furu. Nah, itu yang perlu kita ingat. Ini sudah kita baca di beberapa halaman yang lalu supaya kita lebih ini sekedar tadqiq, supaya kita lebih detail membedakan antara usul wa furu. Secara umum usul sama akidah sama. Secara umum furu sama syariat sama, ya Pak. Nah, tapi karena ini pendalamannya pendalaman teologis, pendalaman akidah, kita ingin lebih takmik lagi, lebih tadqiq lagi, maka harus kita pisahkan pemahaman usuluddin dengan pemahaman akidah. Nah, karena memang di dalam akidah itu enggak semuanya usul. Sebagaimana yang pernah kita contohkan. Yakin bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi, itu usuluddin. Tapi persoalan apakah Isra Mi'raj itu ruh saja atau ruh dan jasad, itu furu'ul akidah. Bukan usulul akidah. Kalau yakin peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi, nah, itu merupakan usulul akidah. Al-Quran yang mengabarkan subhanalladzi asra bi'abdihi dan seterusnya, saudara. Nah, tapi kalau soal ini ruh saja atau ruh dan jasad, nah itu persoalan furu'ul akidah. Jadi kalau ada madhab yang mengatakan ruh saja, dia bukan ahlus sunnah wal jamaah, tapi jangan kita kafirkan. Nah, karena itu bukan usul akidah, tapi itu merupakan furu'ul akidah. Tapi kalau ada yang mengatakan Isra Mi'raj itu enggak terjadi, itu fiktif, itu dongeng, itu cuma cerita khurafat, kafir, murtad, keluar dari Islam. Nah, karena meyakini terjadinya Isra Mi'raj usulul akidah. Enggak boleh kita berbeda, semua mazhab mesti terima. Tapi meyakini bahwa Isra Mi'raj itu terjadi ruh dan jasad, saudara, itu usul madhab ahli sunnati wal jamaah. Nah, bukan usuluddin. Berarti dia furu'ul akidah. Saudara, yang dijadikan oleh ahli sunnah sebagai usul dari madhab ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau ada yang mengaku ahli sunnah wal jamaah tapi enggak percaya Isra Mi'raj ruh dan jasad, dia bukan ahli sunnah. Tapi enggak boleh kita kafirin, ya ikhwan. Nah, jadi tolong dibedakan antara usulul akidah dengan furu'ul akidah. Baik, kita lanjutkan. Saya tidak mau bahas itu lagi karena sebetulnya itu sudah kita bahas di bab yang sebelumnya. Ini hanya pengulangan. Makanya tadi kita katakan qad dzakarna sabiqan. Nah, sudah kita sebutkan di bab yang sebelumnya. Selanjutnya wa mimmah talafal asy'ariyatu wal maturidiyah. Dan di antara persoalan yang diperselisihkan antara Asy'ariyah dan Maturidiyah fi sifatillah, berkaitan dengan sifat Allah, allati hiya min furu'uddin, yang merupakan bagian daripada furu'uddin, bukan usuluddin, minha, antara lain. Satu, sifatut takwin. Nah, kita nih Al-Asy'ariyah kenal sifat 20 ya ikhwan. Wujud, qidam, baqa, dan seterusnya ya ikhwan. Sampai ada kudrat, iradah, dan seterusnya. Nah, sementara dalam sifat 20 yang kita pelajari, ada gak sifat takwin? Gak ada. Tapi dalam kalangan Maturidiyah ada sifat takwin. Nah, ini kadang-kadang, wah kalau gitu beda dong kita sama Maturidiyah ya ikhwan. Nah, di sini mari kita lihat apa sih bedanya? Mari kita perhatikan. Laqad ittafaqal Maturidi wal Asy'ari. Maturidiyah dan Asy'ariyah sudah sepakat ala azaliyati sifatil qudrah wal iradati lillah. Terhadap keazaliyahan daripada sifat kudrat dan sifat iradat bagi Allah Subhanahu wa taala. Fala khilafa bainahuma. Tidak ada perbedaan antara Maturidi dan Asy'ari, saudara, dalam soal fi annaha min usuluddin. Bahwa meyakini Allah itu punya sifat kudrah dan iradah bagian daripada usuluddin sekaligus usulul akidah. Enggak ada beda. Asy'ari sepakat dengan Maturidi. Wajib kita beriman, yakin kalau Allah punya sifat kudrat dan iradat. Saudara.
Lakinnahuma, akan tetapi Asy'ari dan Maturidi ikhtalafa, keduanya berbeda fi sifati takwin, berkaitan dengan sifat takwin. Takwin itu sifat menciptakan, membuat sesuatu. Takwin, kawana yukawwinu. Nah, jadi takwin. Betul Allah punya kuasa untuk mencipta. Cuman yang jadi persoalan, saudara, ini sifat kekuasaan Allah untuk menciptakan sesuatu, membuat sesuatu, mengadakan sesuatu, hal hiya azaliyah au hadithah. Ini sifat azaliyah atau sifat hadithah, sifat yang baru muncul belakangan. Ini yang jadi perdebatan antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, kita lanjutkan perdebatannya di mana? Faqala al-Maturidi, kalangan Maturidiyah mengatakan at-takwinu sifatun azaliyatun qaimatun bidzatillahi azza wajal kajami sifati. Jadi sifat takwin itu adalah sifat yang azaliyah, yang ada berdiri menyatu bidzatillah dengan zat Allah. Dia sifat tersendiri. Dia bukan termasuk sifat kudrah, dia bukan termasuk sifat irada. Dia sifat tersendiri. Kudrah sifat sendiri, irada sifat sendiri. Takwin itu juga merupakan sifat sendiri bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ghairul mukawwan. Nah, kita tahu Allah itu tidak dibentuk, tidak diciptakan oleh siapapun. Saudara, jangan lupa, tapi Allah itu yang mencipta. Wa yata'allaqu bil mukawwan minal alam wa kulli juz'in minhu biwaqti wujudi. Nah, Allah itu tidak dibentuk oleh siapapun, Allah itu tidak diadakan oleh siapapun, saudara. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala punya kaitan yang kuat dengan alam semesta semua yang dibentuk. Seluruh bagiannya, saudara, biwaqti wujudi, pada saat keberadaan saudara daripada alam itu sendiri. Kama anna iradatullahi azza wajal, sebagaimana iradah Allah, kehendak Allah itu merupakan sifat azaliyah. Tata'alaq bil muradat, yang berkaitan dengan segala kehendak. Biwakti wujudiha, pada saat kehendak-kehendak itu ada. Wa kadza qudratuhu, begitu juga kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala azaliyah sifatnya. Ma'a maqduratiha, dengan segala yaitu kekuasaan, kekuatan yang dimiliki oleh para makhluknya, saudara. Nah, jadi singkat saja, kita tidak ingin terlalu mendalami, saudara, perbedaan yang ada Asy'ari dan Maturidi. Kita hanya ingin memberikan beberapa contoh. Apa sih bedanya Asy'ari dengan Maturidi? Kenapa sih Asy'ari Maturidi tetap disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, padahal mereka punya perbedaan? Kok mereka tetap sepakat, enggak saling mengkafirkan, enggak saling menjatuhkan? Mereka dari zaman dulu sampai sekarang ini Asy'ari Maturidi enggak saling menyerang, ya ikhwan. Diskusi terjadi di antara mereka, diskusi sehat, masing-masing mengungkapkan argumentasi tanpa menghina kelompok yang lain, ya ikhwan, dan mereka bersatu sampai hari ini. Nah, ini menarik, ini mestinya menjadi satu proyek percontohan buat kita semua. Bagaimana kalau ada perbedaan pendapat antar madhab, jangan dijadikan alasan untuk saling menyerang, apalagi saling mengkafirkan, kecuali adanya unsur kufrun bawah. Kita lanjutkan. Lanjutannya waqala al-Asy'ari. Nah, itu kan tadi pendapatnya Maturidi begitu. Takwin sifat sendiri, sifat mencipta itu sifat sendiri. Nah, kalau Maturidi mengatakan, Asy'ari mengatakan, innaha, sifat takwin itu adalah sifatun haditsah. Dia bukan sifat azaliyah, dia bukan sifat qadimah. Dia sifat haditsah. Dia sifat yang baru, ghair qaimah, yang tidak berdiri melekat bidzatillah. Saudara, kenapa? Wahiyya minas sifatil fi'liyah indahu. Karena sifat mencipta itu adalah termasuk sifat fi'liyah, sifat af'alnya Allah, ya ikhwan. Jadi enggak disebut sebagai sifat zat, tapi merupakan sifat
af'al, saudara. Kalau sifat af'al itu ada, nah umpamanya saudara sesuatu diciptakan oleh Allah. Maka pada saat Allah menciptakan kun fayakun, saudara. Maka dia menjadi sifat yang haditsah, baru. Nah, tapi di sini dikatakan saudara, wahya minas sifatil fi'liyah indahu. Jadi yang namanya takwin itu sifat fi'liyah di sisi Allah, la minas sifatil azaliyah, bukan termasuk sifat yang azaliyah. Wa sifatul fi'liyah kulluha haditsah. Semua sifat fi'liyah itu bersifat haditsah, katakwin wal ijad, seperti menciptakan, mengadakan, membuat, saudara. Karena semua wa yata'allaq wujudul alam, karena seluruh penciptaan alam semesta ini berkaitan bi khitabikun. Semua berkaitan dengan khitab jadilah. Sehingga saudara di sini Al-Maturidiyah itu melihat at-takwin itu bagian daripada kudrah dan iradah. Bahwa pada saat Allah menciptakan sesuatu, iradahnya itu azaliyah. Saudara, kudrahnya, kekuasaan Allah untuk mencipta itu azaliyah. Sehingga takwin tidak menjadi sifat yang berdiri sendiri. Nah, dia hanya merupakan sifat yang datang, saudara, sesudah adanya iradah dan kudrah. Kira-kira jelas gak perbedaannya? Nah, ini perbedaannya kelihatannya basit ya kawan. Cuman yang satu menganggap ini azaliyah, yang satu menganggap ini haditsah, yang satu menganggap ini sifat mustaqillah, bidat, saudara. Yang satu lagi menganggap ini sifat sudah masuk di dalam kudrah dan iradah. Jadi nggak perlu sifat baru. Makanya dalam ajaran Asy'ariyah nggak ada sifat takwin. Mana aja coba kita baca. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil. Lanjut. Binafsihi wahdaniyah kudrat. Lanjut. Ilmun haya sama basar murida hayan sami'an basiram mutakallima. Ada takwin, ada mukawin, tidak ada. Tapi kita enggak katakan mukawin bukan sifat Allah, bukan. Dia ada sifat Allah mukawin, tapi masuk dalam sifat iradah dan kudrah. Saudara, kira-kira jelas tidak? Jadi enggak juga kita bilang sifat Allah 20, terus kita bilang ya cuma 20 aja, enggak begitu. 20 itu saudara, kalau semua sifat Allah kita kumpulkan, semua asma Allah yang 99 kita kumpulkan, tidak keluar dari sifat yang 20. Begitu saudara. Jadi 20 ini sebagai apa ya? Intisari atau rangkuman dari semua sifat diklasifikasi. Ternyata semua sifat yang berserakan yang Allah ceritakan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi tidak keluar. Yaitu daripada sifat yang 20. Jadi kita gak menolak sifat takwin. Ada. Tapi dia gak berdiri sendiri. Dia udah masuk dalam kudrat dan iradah. Sementara Maturidi pengen dia berdiri sendiri. Jadi di samping ada kudrat, iradah, bla bla bla. Ada juga sifat takwin. Nah mari kita lihat. Ra'al Maturidi anna takwin huwa nafsu sifatil azaliyah as-sadir anha al-muqawwanu wal makhluk. Jadi Maturidi itu berpandangan bahwa takwin, yaitu penciptaan, pengadaan, pembuatan, huwa nafsu sifatil azaliyah. Dia merupakan sifat azaliyah as-sadir anha, yang dari sifat ini lahir al-muqawwan wal makhluk. Yang dari sifat ini maka terjadilah segala penciptaan dan semua makhluk yang dicipta. Fahuwa sifatun ma'nan kal qudrah wal iradah. Maka bagi Maturidiyah at-takwin itu termasuk sifatul ma'ani. Termasuk sifatul ma'ani seperti kudrat dan iradah. Bainama ra'al Asy'ari, sementara Asy'ari melihat berpandangan anna takwin, bahwa penciptaan itu huwa wasfun haditsun lillah. Dia sifat hadis bagi Allah. Wa huwa laysa amrun wujudiyan qa'iman billah. Nah, dia bukan sifat yang amrun wujudiyan qa'iman azalian. Enggak, saudara. Bal
nisbatun idhafiyah bainal makhluk wa bainallah azza wajal min haitsu huwa khaliq fahuwa min sifatil af'al wa hiya hadisah. Nah, kemudian kesimpulan apa yang kita ingin ambil dari disertasi ini? Nah, yang kita ingin ambil kesimpulannya bukan perbedaannya. Ini bagian belakang. Wa ala kulli halin, ala kulli hal innal khilaf waqi'un laisa fi azaliyah sifatil qudrah wal iradah. Jadi perbedaan yang terjadi antara Asy'ari dan Maturidi bukan dalam soal azaliyah sifat qudrat dan iradah. Azaliyah qudrat dan iradah sepakat. Bal fi sifatit takwin. Mereka hanya berbeda soal takwin azaliyah atau hadithah. Itu aja. Artinya mereka di sini berbeda, saudara. Idza kanat nisbatu sifat takwin ila sifatil ma'ani. Kalau memang sifat takwin ini dinisbahkan kepada sifatul ma'ani, maka dia azaliyah. Amma idza nusibat ila sifatil af'al, tapi kalau dia dimasukkan ke dalam sifatul af'al, fahiya haditsah. Itu aja. Kalau dia dimasukkan ke sifatul ma'ani, ya dia berdiri sendiri. Saudara, dia bukan sifatul af'al. Dia termasuk sifatul ma'ani, tapi dia azaliyah. Tapi kalau dia dimasukkan ke sifatul af'al, maka dia haditsah. Atau dengan kata lain, kalau memang dia dikatakan sifatul azaliyah, saudara, dia berdiri sendiri, nggak ada tuh di dalam qudrah iradah. Beda, saudara. Walaupun semuanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang namanya sifat Allah. Sifat Allah itu tidak berbagi-bagi, tidak berbilang-bilang. Di sana ada wahdatus sifat, wahdatul dzat, wahdatul af'al. Nah, itu nanti akan kita bahas ya, ikhwan. Nah, jadi kesimpulannya wahada yang demikian ini min furu'iddin, bagian daripada furu'iddin, laisa min usuluddin, bukan daripada usuluddin. Itulah rahasianya kenapa Asy'ari dan Maturidi sejak dulu sampai sekarang tidak saling mengkafirkan. Mereka seiring sejalan dan saling memaklumi. Jadi Maturidi begitu mengatakan ada sifat takwin, nggak ada tuh Asy'ari mengatakan Maturidi mengada-ngada nambah-nambahin sifat Allah, itu sesat. Enggak. Maturidi juga enggak mengatakan ini Asy'ari ngurang-ngurangin sifat Allah nih. Allah punya sifat takwin nggak diakuin. Ini berarti taktil ini. Ngurang-ngurangi Allah punya sifat. Allah punya sifat dihilangkan. Nggak ada ya ikhwan. Antara Asy'ari dan Maturidi tidak ada saling serang begitu. Karena ini hanya berbeda di dalam persoalan furu yang harus saling memaklumi, bukan di dalam persoalan usul. Nah, itulah yang kita bisa sampaikan pada pengajian kali ini. Nanti masih ada 2 contoh lagi yang akan kita bahas di pelajaran berikut, yaitu ada sifatul hikmah dan sifatu masmu'iyati kalamillah. Nah, ini juga ada perbedaan antara Maturidiyah dan Asy'ariyah tentang sifatul hikmah. Hikmah itu sifat Allah azaliyah atau itu sifat haditsah. Nah, apakah sifat hikmah itu berdiri sendiri di luar sifat ilm atau dia masuk kepada sifat ilm? Nah, Asy'ariyah menganggap hikmah itu sifat ilmin. Jadi sifat Allah salah satunya kan ilmun, ya hikmah masuk di dalamnya. Nah, tapi Maturidiyah melihat enggak, hikmah itu sifat sendiri. Dia enggak masuk di dalam ilm. Perbedaannya cuma gitu aja, tapi dua-dua pihak mengakui bahwa Allah ada sifat ilm, ada sifat hikmah. Cuman bedanya apa dua sifat ini jadi satu atau berpisah, itu aja ya ikhwan. Nah, baik, kemudian sifat masmu'iyati kalamillah. Kita percaya bahwa kalam itulah sifat Allah. Cuma yang jadi persoalan bagaimana masmu'iyahnya. Apakah kalam Allah itu memang terdengar oleh telinga makhluk atau terdengar dengan hati dan pikiran atau bagaimana sebetulnya modal pendengaran. Nah, di situ ada perbedaan antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tapi mereka sepakat bahwa Allah punya sifat kalam. Mereka sepakat bahwa Allah itu mutakallim, saudara. Cuman bagaimana, saudara, soal masmu'iyahnya ini binisbah dengan pendengaran makhluk. Apakah makhluk itu dengan pendengarannya mendengar kalam Allah itu atau hanya mendengar dengan hatinya, saudara, dan seterusnya. Nah, itu yang jadi perbedaan. Tapi perbedaan itu sama sekali tidak masuk ke jantung usuluddin. Dia hanya menyentuh urusan furu'uddin. Nah, itu saja. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan ya ikhwan.
Nah, saya ingatkan sekali lagi, kitab ini, disertasi ini yang saya buat untuk mengambil S3 saudara di USIM, University Science Islam Malaysia. Ini bukan kitab yang ingin merincikan persoalan akidah, bukan. Tapi kitab ini hanya kitab metodologi untuk membedakan mana usul, mana furu. Metodologi, rumusan-rumusan supaya kita bisa bedakan mana akidah, mana syariat, mana akhlak. Supaya kita bisa bedakan juga apa sih kaidahnya Ahlus Sunnah, yang mana sih bukan ciri Ahlus Sunnah. Nah, jadi kitab ini sebetulnya bukan kitab akidah, bukan. Kita nggak membahas akidah secara rinci. Ini juga bukan kitab syariat, bukan. Kita nggak bicara syariat, kita nggak bicara akhlaknya. Kita bicara metodologinya, manahiknya. Bagaimana sih untuk kita bedakan, oh ini akidah, ini syariat, bagaimana cara bedain? Bagaimana sih cara kita bedain, oh ini usuluddin, ini furuuddin, bagaimana sih cara bedainnya? Nah, apa pentingnya mengetahui itu supaya kita tahu menempatkan diri. Karena kalau perbedaan di usul itu berarti inhiraf, penyimpangan. Kalau perbedaan di furu itu berarti ikhtilaf, hanya perbedaan. Perbedaan di furu yang merupakan ikhtilaf, selama ada dalil yang bisa dipertanggungjawabkan, kita mesti toleransi, mesti tasamuh. Sementara perbedaan yang terjadi di dalam usul itu bukan perbedaan, itu penyimpangan. Sikap kita bukan tasamuh, bukan saudara, sikap kita ya luruskan. Nah ini penting di mauqif saudara. Lalu bagaimana mauqif kita bisa toleransi atau meluruskan kalau kita nggak tahu mana yang usul, mana yang furu. Nah makanya kan sekarang terjadi. Usul dianggap furu, furu dianggap usul. Contoh kalangan Wahabi, saudara. Mereka menjadikan persoalan tabarruk dan tawasul bagian daripada usul. Padahal urusan tabarruk dan tawasul urusan furu'ul aqidah. Dia masuk furu'uddin, tapi mereka lihat ini usul. Sehingga begitu Asy'ari dan Maturidi bertawasulan, bertabarukan, mereka melihat kita menyimpang. Karena dianggap ini usul, wah ini menyimpang ini Asy'ari. Ini melakukan tabaruk penyimpangan. Sehingga mereka kafirkan kita saudara. Nah, jadi persoalannya kenapa mereka kafirkan kita? Karena mereka menganggap itu usul. Kalau bisa dirubah pola pikir mereka, mereka bisa menerima ini furu loh. Nggak bakal mereka kafirkan kita ya. Nah sebaliknya ada kelompok liberal, usul dianggap furu. Contoh Ahmadiyah, Qadianiyah mengatakan ada nabi baru setelah Nabi Muhammad. Ini kan persoalan usul. Bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatamun nabiyyin itu usuluddin bukan furu ya ikhwan. Enggak boleh kita beda. Sehingga Ahmadiyah yang berbeda mengatakan ada nabi baru setelah Nabi Muhammad, mereka menyimpang. Sehingga mestinya apa? Bukan toleransi, luruskan. Tapi kelompok liberal melihat itu bukan usul. Itu furu. Ya ini furu. Kenapa? Karena kata mereka, saudara, ayat Al-Quran yang mengatakan khotamun nabiyyin, khotam itu kan artinya banyak. Bisa penutup, bisa cincin, saudara, bisa setempel, saudara. Nah jadi orang-orang liberal menerima argumentasi Ahmadiyah sebagai khilafiyah. Nah karena dianggap khilafiyah, mereka toleransi sama Ahmadiyah. Nah ini yang bahaya. Usul dianggap furu, furu dianggap usul. Akhirnya apa? Penyikapannya jadi ngelantur. Yang mestinya diluruskan, dia toleransi. Yang mestinya toleransi, dia kafirkan. Kenapa ini semua terjadi? Karena nggak bisa membedakan mana usul, mana furu. Nah kitab ini menuntun kita bagaimana cara membedakan usul dan furu. Nanti ada kaidahnya, ada caranya. Kita selidiki dari dalilnya saudara. Nah insya Allah kalau kita kuasai itu ke depan kita tidak mudah terjebak untuk mudah mengkafirkan suatu kelompok. Insya Allah. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan, amanat saya. Sekali lagi saudara, bahwa jaga baik-baik akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Silakan kita toleransi dengan mazhab-mazhab di luar Ahlus Sunnah. Silakan kita dialog dengan mereka, dengan Mu'tazilah, dengan Khawarij, dengan Syiah, dengan Wahabi. Ini semua di luar Ahlus Sunnah. Silakan kita dialog dengan mereka, kita adu argumentasi ya ikhwan. Tapi jangan sekali-kali kita keluar dari Ahlus Sunnah wal
jamaah. Dan jangan sekali-kali kita mudah mengkafirkan mereka yang ada di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, kecuali kita punya bukti bahwa mereka melakukan kufrun bawah, kekafiran yang nyata dan terang benderang. Itu saja. Sekarang giliran Habib Hud. Alhamdulillah beliau saat ini dalam keadaan sehat walafiat dan beliau datang. Kita ingin menimba ilmu dari beliau sesuai dengan kitab yang diajarkan beliau kepada kita. Doakan agar Habib Hud panjang umur, dalam sehat walafiat, dalam taat dan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.